Pernah nggak sih kamu ngerasa begini? Dulu beli ayam geprek cuma Rp10.000, sekarang harga segitu paling cuma dapat nasi doang, atau dulu isi bensin 100.000, tangki motor hampir penuh sekarang. Setengah aja udah syukur. Itu bukan cuma perasaan, itu adalah kenyataan. Dan penyebab utamanya adalah sesuatu yang sering disebut inflasi. Kata ini sering muncul di berita, sering disebut di obrolan ekonomi, tapi apa sih sebenarnya inflasi itu? Dan yang lebih penting, kenapa kita perlu peduli? Di video ini, kita akan bahas inflasi dari akarnya. Bukan cuma teori ekonomi berat, tapi juga dampaknya langsung ke hidup kita sehari-hari. Karena sadar nggak sadar, inflasi bisa jadi alasan kenapa gaji kita selalu terasa kurang. Kenapa menabung terasa sia-sia, dan kenapa kita harus lebih bijak dalam mengelola uang. Jadi, duduk santai aja, ambil kopi kalau perlu, karena kita bakal kupas tuntas soal inflasi, dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Inflasi itu sederhana. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Bukan cuma 1-2 barang, tapi mayoritas kebutuhan. Kalau harga cabai naik karena gagal panen, itu bukan inflasi. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun, semua harga, dari makanan, transportasi, hingga biaya sekolah, naik, nah, itu baru inflasi. Tapi kenapa harga bisa naik terus? Ada banyak penyebab. Yang pertama, permintaan naik. Misalnya, pasca pandemi, orang mulai belanja lagi, permintaan naik drastis, tapi barang terbatas. Akhirnya harga naik. Yang kedua, biaya produksi naik. Kalau harga bahan baku, listrik, atau upah naik, produsen akan menaikkan harga jual agar tetap untung. Yang ketiga, terlalu banyak uang beredar. Ini sering terjadi saat bank sentral mencetak uang untuk merangsang ekonomi. Kalau terlalu banyak uang di pasar tapi barang tetap, harga akan terdorong naik. Salah satu contoh nyata adalah yang terjadi di Venezuela. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi di sana mencapai jutaan %. Orang bawa setumpuk uang hanya untuk beli sepotong roti, tapi inflasi nggak selalu seburuk itu. Dalam dosis kecil, inflasi itu sehat, artinya ekonomi tumbuh, orang belanja, bisnis jalan. Tapi kalau kebablasan, bisa bahaya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Efek inflasi ke dompet kita. Bayangkan ini, kamu punya tabungan 10 juta rupiah. Kamu simpan di bawah bantal selama 10 tahun. Saat kamu buka lagi, tebak apa yang terjadi? Nilainya tetap 10 juta, tapi daya belinya menyusut. Barang yang dulu bisa dibeli dengan 10 juta, kini mungkin butuh 15 juta. Itu artinya, kamu kehilangan uang tanpa kehilangan uang. Secara nominal tetap, tapi secara nilai, menyusut. Inflasi itu kayak rayap tak kasat mata, pelan-pelan menggerogoti daya beli kita. Gaji yang nggak naik-naik tiap tahun, itu masalah. Tapi kalau ditambah inflasi, itu bencana kecil setiap bulan. Contoh nyata, kalau inflasi tahunan 5% dan kamu nabung di rekening biasa yang bunganya 1%, berarti kamu rugi 4% setiap tahun. Bayangkan kamu menabung 100 juta, tiap tahun nilainya menyusut 4 juta. Tanpa kamu sadari, uang itu pelan-pelan lenyap. Itulah kenapa inflasi harus dilawan, dan bukan dengan marah-marah ke pemerintah, tapi dengan strategi finansial yang tepat. Inflasi itu musuh diam-diam, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngelawan. Ada beberapa cara cerdas buat menjaga keuangan tetap aman, bahkan tumbuh di tengah inflasi. Yang pertama, investasi. Menaruh uang di tempat yang bisa tumbuh lebih cepat dari inflasi, misalnya saham, reksadana, properti, atau emas. Misalnya, dikenal tahan inflasi. Saham, kalau dipilih dengan benar, bisa kasih return di atas inflasi. Yang kedua, diversifikasi penghasilan. Jangan cuma andalkan satu sumber pendapatan. Coba cari side hustle, kerja freelance, atau bangun bisnis kecil-kecilan. Yang ketiga, tingkatkan skill. Karena gaji bisa naik seiring naiknya skill. Kamu bisa menyesuaikan pendapatanmu dengan kenaikan harga. Yang keempat, kurangi gaya hidup konsumtif. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena inflasi bisa bikin harga naik, tapi bukan berarti kita harus ikut boros. Yang kelima, hindari menyimpan uang terlalu lama di rekening biasa. Uang nganggur dan uang menyusut. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang merugi, dan itu bukan karena belanja berlebihan, tapi karena strategi keuangannya salah. Kesalahan pertama, menabung terlalu banyak tanpa investasi. Orang berpikir, semakin besar tabungan, semakin aman.
Padahal tanpa bunga atau pertumbuhan, nilai uang itu bisa menyusut. Kesalahan kedua, tidak menyesuaikan gaya hidup. Saat harga-harga naik, gaya hidup harus menyesuaikan. Bukan sebaliknya, tetap makan di tempat fancy, padahal harga beras naik. Kesalahan ketiga, mengandalkan gaji tetap dalam jangka panjang. Gaji yang nggak naik, makin nggak cukup untuk kebutuhan. Kesalahan keempat, tidak belajar tentang keuangan pribadi. Padahal, informasi sudah banyak. Podcast, video YouTube, buku-buku ringan pengetahuan itu senjata melawan inflasi. Karena semakin kamu paham, semakin kamu bisa menyusun strategi inflasi. Bukan cuma istilah ekonomi. Inflasi adalah kenyataan yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Tapi di balik ancaman inflasi, tersembunyi peluang-peluang untuk belajar mengelola uang lebih bijak, peluang untuk investasi yang cerdas, peluang untuk mengupgrade diri dan penghasilan. Yang paling penting adalah mindset. Mindset bahwa uang tidak akan cukup hanya disimpan. Mindset bahwa kita harus proaktif dalam menghadapi perubahan karena dunia terus berubah, harga terus naik, dan kalau kita diam saja, kita tertinggal. Tapi, kalau kita adaptif, kalau kita belajar, maka inflasi bukan musuh, melainkan sinyal untuk naik level. Dan disinilah kekuatan video ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa inflasi nyata, tapi bisa kita hadapi kalau tahu caranya. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti sekarang, kita akan bawa pembahasan ini ke dunia nyata. Biar makin kebayang seberapa serius dampak inflasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat studi kasus sederhana. Bayangkan, 2 orang bernama Andi dan Budi, mereka sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta, dengan gaji yang sama, 5 juta rupiah per bulan. Andi memilih menabung sebagian besar uangnya di tabungan biasa. Ia merasa lebih aman menyimpan uang di bank dan menghindari risiko, sementara Budi berpikir sebaliknya. Ia belajar sedikit demi sedikit soal keuangan. Ia sisihkan uangnya ke reksadana pasar uang dan mulai coba investasi di saham blue chip 5 tahun berlalu. Andi tetap memiliki total tabungan sekitar 30 juta rupiah. Namun, karena inflasi tahunan sekitar 4%, nilai real dari uangnya sekarang jauh berkurang. Harga kebutuhan pokok sudah naik, dan tabungannya tidak cukup untuk kebutuhan darurat Budi. Di sisi lain, berhasil mengembangkan dananya. Karena bunga dan return investasi rata-rata 6 hingga 7% per tahun. Uangnya tumbuh jadi lebih dari 40 juta rupiah secara real. Dari sini, kita bisa lihat satu hal. Bukan berapa besar uang yang kamu simpan yang penting, tapi bagaimana kamu mengelola dan melindunginya dari inflasi. Contoh nyata lainnya bisa kita lihat dari dunia properti. 20 tahun lalu, rumah di pinggiran Jakarta bisa dibeli dengan harga 100 juta rupiah. Sekarang, harga rumah di lokasi yang sama bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Artinya, uang 100 juta 20 tahun lalu punya daya beli 10 kali lipat dibanding sekarang. Inflasi secara perlahan membuat kita harus membayar lebih banyak untuk hal yang sama. Dan kalau kita tidak punya strategi, kita akan terus tertinggal. Hidup serasa berjalan di treadmill. Berlari tapi tetap di tempat. Itulah mengapa kesadaran akan inflasi bukan cuma penting, tapi juga mendesak. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau inflasi itu merugikan, kenapa pemerintah nggak hentikan saja? Jawabannya, karena inflasi tidak bisa dihapus, tapi bisa dikendalikan. Disinilah peran bank sentral, seperti Bank Indonesia atau The Fed di Amerika Serikat. Tugas mereka adalah menjaga agar inflasi berada di level yang wajar. Biasanya, target inflasi tahunan sekitar 2 hingga 3%. Di level ini, ekonomi tetap tumbuh tanpa menggerogoti daya beli masyarakat. Bagaimana caranya bank sentral mengatur inflasi? Salah satunya lewat suku bunga. Kalau inflasi naik terlalu tinggi, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Tujuannya supaya orang jadi lebih tertarik menabung daripada belanja. Uang di pasar berkurang, dan permintaan turun, akibatnya harga ikut turun. Sebaliknya, kalau ekonomi lesu, bank sentral bisa menurunkan suku bunga agar orang terdorong untuk belanja dan berinvestasi. Uang beredar lebih banyak, dan ekonomi bisa tumbuh. Selain itu, pemerintah juga bisa ikut campur lewat subsidi, kebijakan pajak, atau pengaturan harga barang penting. Semua ini tujuannya satu, agar inflasi tidak lepas kendali. Namun tetap,
sebesar apapun peran pemerintah. Kita sebagai individu tetap harus punya perisai sendiri. Karena inflasi adalah fenomena global, dan dampaknya sangat personal. Inflasi tidak hanya terjadi di Indonesia, negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat atau Jerman, pernah mengalami inflasi yang tinggi. Contohnya, pada era tahun 70-an Amerika Serikat mengalami stagflasi. Kombinasi antara inflasi tinggi dan ekonomi lesu, harga-harga naik, pengangguran tinggi, dan ekonomi tidak bergerak. Lalu di Zimbabwe pada tahun 2007. Inflasi melesat ke angka yang luar biasa, sampai pemerintah harus mencetak uang dengan nominal 100 triliun dolar Zimbabwe. Uang itu bahkan tidak cukup untuk beli sebungkus roti. Ini menunjukkan bahwa inflasi bisa menyerang siapa saja, kapan saja, baik negara berkembang maupun negara maju. Bedanya, negara maju biasanya punya sistem pengendalian inflasi yang lebih kuat. Data ekonomi mereka lebih transparan, kebijakan fiskal dan moneter lebih terintegrasi, sedangkan di negara berkembang, tantangannya lebih kompleks. Mulai dari fluktuasi nilai tukar, defisit anggaran, hingga krisis pangan dan energi. Namun tetap, yang paling terdampak adalah masyarakat biasa. Makanya penting bagi kita untuk tidak bergantung hanya pada sistem, tapi punya kesadaran finansial yang aktif. Inflasi tidak bisa kita hentikan, tapi bisa kita antisipasi dengan mindset yang tepat dan keputusan keuangan yang cerdas. Jadi sekarang, kamu tahu bahwa inflasi bukan cuma angka di laporan keuangan negara, tapi sesuatu yang berdampak langsung ke isi dompet kita. Dia datang diam-diam menggerus nilai uang, tanpa kita sadari. Tapi justru karena dia diam-diam, kita harus bersikap lebih waspada. Kita tidak bisa menghindari inflasi, tapi kita bisa bersiap dan melawan balik dengan belajar keuangan pribadi, dengan investasi yang cerdas, dengan membangun skill dan sumber penghasilan baru. Ingat, harga akan selalu naik, tapi bukan berarti hidup harus semakin sempit. Kita bisa adaptasi, kita bisa bertumbuh, dan semua itu dimulai dari pemahaman sederhana tentang apa itu inflasi dan kenapa ia penting untuk kita pahami. Semoga video ini membuka pikiran, memberi kamu sudut pandang baru, dan yang paling penting, mendorong kamu untuk bergerak. Bukan diam. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.